Cak Bokir, sotonya cak 100 porsi nggak usah pakai kuah. Ya opo kabar lur, semoga selalu sehat-sehat kabeh sekeluarga. Yo balik mana ambil aku Icang seperti biasa. Nah ini sesuai salah satu requestan dari dulurku yang minta di ngalorin film ini. Mampus banyak jumpscare, siap-siap bergenre horor misteri. Film ini berjudul Lights Out tahun 2016. Film yang diadaptasi dari film horor pendek dengan judul yang sama di tahun 2013. Dulu film pendeknya sempat booming lur, pernah nonton nggak ente? Lights Out bercerita tentang kakak adik yang memiliki ibu ODGJ. Bukan sekedar ODGJ biasa, tapi dia memiliki sosok teman hantu yang sangat berbahaya. Bagaimana keseruannya? Kita langsung to the pantun tidak jelas aja. Yo Cak Sutono kak gawe katok. Monggo sekecaaken. Tok katok. Film dimulai dengan seorang pria bernama Paul yang lagi fit callan sama anaknya Martin. Martin bilang jika ibu makin sering bicara sendiri di rumah dan Paul berjanji akan segera pulang untuk mengobati istrinya tersebut yang bernama Sophie. Salah satu karyawannya Esther ngecek gudang sebelum pulang, di mana lampu gudang bisa nyala pakai sensor lur, harus didadai dulu biar bisa hidup ya kan. Lalu saat Esther masuk ke ruang belakang, dia melihat sosok aneh ketika lampu dimatikan. Esther pun laporan ke Paul kalau habis lihat sosok aneh, tapi Paul nggak menggubrisnya dan mengizinkan Esther pulang duluan. Sebuah kesalahan besar. Habis beres-beres selesai, mau baliklah akhirnya si Paul, tapi dia mendengar sesuatu di area belakang dan mendatanginya. Terlihat sosok makhluk yang tadi berada di kegelapan di antara cahaya lampu. Tiba-tiba sensor lampu mati dan ketika menyala kembali, sosok itu semakin mendekat. Paul yang mulai panik langsung berlari, tapi makhluk itu merobek kakinya. Paul sadar jika makhluk tersebut nggak bisa terkena cahaya dan dia langsung masuk ke ruangan kantornya. Mana manekinnya banyak pula ya kan? Sampai akhirnya semua lampu di sana mendadak mati dan yang terjadi di rumah, Martin nggak bisa tidur karena dengar suara ibunya yang ngomong sendiri. Padahal sebenarnya ada yang lagi diajakin ngomong. Sophie pun meminta Martin kembali ke kamarnya dan tidur. Lalu terlihat sosok mengerikan dari belakang ibunya. Night, Martin. Pintu di luar kamar tiba-tiba mati dan sosok itu mencoba masuk ke dalam kamar Martin. Scene berpindah ke mbak-mbak semlohek bernama Rebecca dan pria yang lagi PDKT dengannya yaitu Brad. Rebecca pun meminta Brad pergi karena besok dia harus kerja. Lalu terlihat foto Rebecca dan Martin yang ternyata mereka kakak adik. See you tomorrow. Love you too. Seminggu kemudian setelah kematian Paul, Martin berada di sekolah dan dirawat layanan perlindungan anak. Karena ibunya ditelepon gak ngangkat, akhirnya Rebecca lah yang ditelepon buat nemuin Martin. Ternyata ayah kandung Rebecca kabur sejak dia berumur 10 tahun. Sedangkan Paul adalah ayah tirinya, jadi otomatis si Martin adik tirinya ya lur. Dan hubungan mereka gak deket-deket banget juga. Petugas layanan perlindungan anak bernama Emma menanyakan bagaimana situasi di rumah. Rebecca bilang jika dia sudah lama gak tinggal di rumah. Dan setaunya Rebecca, ibunya masih mengonsumsi obat antidepresi. Ternyata selama seminggu terakhir lur, Martin sudah tertidur 3 kali di lorong rumahnya. Rebecca pun langsung menemui adiknya, tapi Martin masih nggak mau ngomong apa-apa tentang ibunya. Sampai akhirnya Rebecca berhasil membujuk Martin untuk kembali pulang. Tapi saat sampai di depan rumah, Martin ingin menginap di rumah Rebecca saja karena selama ini dia susah tidur. Udah nggak apa-apa, yuk anterin ke ibu aja, kata Rebecca. Lalu Rebecca terkejut ketika Martin bilang ibunya sering didatangi temannya bernama Diana. Ternyata dulu saat Rebecca masih kecil, dia juga sering mimpi buruk tentang Diana. Tapi Diana adalah sosok yang tidak nyata, kata Rebecca. Ini loh, rumahnya itu singup banget, singup apa ya, remang-remang gelap, hawanya nggak enak gitulah. Martin pun langsung berlari ke kamarnya dan packing barang-barang. Lalu dia merasa ada sesuatu yang aneh dari ruangan sebelah kamarnya. Rebecca bertanya ke ibunya sudah berapa lama dia nggak meminum obatnya. Tapi ibunya malah marah-marah karena Rebecca nggak tahu apa yang sudah dilaluinya selama ini. Rebecca pun merasa ibunya masih sama gendengnya kayak dulu dan langsung membawa Martin pergi dari sana. Meskipun Sophie masih ingin Martin berada di rumahnya. Rebecca, please. I'm sorry, Mom.
Setelah Martin diberikan kamar, Rebecca minta Brad pergi dari apartemennya. Malamnya Rebecca membuatkan cemilan untuk adiknya dan Martin bertanya apakah mereka juga sama gilanya seperti ibu. Enggak kok, kita baik-baik aja, kata Rebecca. Mereka pun tidur dengan lampu kelap-kelip merah. Lalu Rebecca sempat terbangun dari tidur dan melihat Martin yang nggak ada di sebelahnya. "Oh Alatin, kamu di situ, lagi ngapain di bawah?" kata Rebecca. Padahal itu bukan Martin, Marpuah. Rebecca yang sadar makhluk itu hanya muncul dalam gelap langsung menyalakan lampu-lampu di apartemennya. Dan ternyata Martin tidur dalam bathtub sambil nyalain senter. Keesokan harinya Emma datang ke apartemen Rebecca karena mendapatkan laporan dari Sophie jika Martin dibawa ke sana. Meskipun Rebecca sudah menjelaskan akan lebih aman kalau Martin tinggal bersamanya, tapi Emma tetap akan mengembalikan Martin karena Sophie adalah ibu kandungnya atau walinya yang legal. Jika Rebecca ingin membawa Martin, ya satu-satunya cara harus lewat pengadilan, lur. Belum lagi nanti ada pengecekan kelayakan apartemennya Rebecca yang sudah jelas sangat tidak layak. Martin pun akhirnya terpaksa dibawa kembali ke rumah Sophie. It's okay. I got some sleep. I'll do better tonight. Lalu saat Rebecca beres-beres, dia menemukan goresan di lantai yang dibuat sosok semalam bertuliskan Diana. Rebecca pun langsung teringat saat dia masih kecil, di mana saat Rebecca menggambar, terdengar suara aneh dari dalam lemari. Ternyata Diana mencoret gambar ayahnya dan menambahkan gambar dirinya. Sekarang Rebecca yakin bahwa Diana benar-benar nyata dan dia minta tolong ke Brad mengantarkannya ke rumah ibunya. Karena ibunya dan Martin lagi keluar, Rebecca pun mengambil kunci yang memang biasa ditaruh di pot dan langsung masuk ke rumah singup tersebut. Semua gorden selalu ditutup, bahkan kabel lampu diputus sama ibunya. Rebecca juga menemukan foto ibunya dan Diana saat masih kecil yang berada di Mulberry Hill, California. Setelah itu Rebecca ngecek berkas-berkas di sana dan ketemulah sebuah rekaman. Isi rekaman itu, lur, adalah informasi tentang Diana saat menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Diana menderita kelainan kulit yang sangat sensitif jika terkena cahaya dan sering mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Dan di sanalah dia bertemu dengan pasien lain, yaitu Sophie. Masalahnya bukan sekedar jadi temen, lur, tapi si Diana sering nyakitin Sophie. Karena semakin hari kondisi kulit Diana makin memburuk, dokter pun mencoba bereksperimen, tapi sayangnya eksperimen itu gagal. Ketika Rebecca masuk ke kamar masa kecilnya, dia menemukan gambarnya yang dulu. Lalu pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Mampus. Rebecca dan Brad pun langsung pergi dari sana dengan membawa semua berkas-berkas milik ibunya. Sophie dan Martin baru kembali dari supermarket. Sophie berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan anak bungsunya tersebut dan mengajaknya nonton film nanti malam bertiga. Bertiga, lur, bukan berdua. Martin bilang, "Mak, kalau nonton album filmnya berdua aja boleh kan?" "Iya, berdua kok." "Iya," kata Sophie. Nontonlah akhirnya ya kan, posisi lampu hidup semua. Sampai akhirnya Sophie ngepost filmnya, terus matiin lampu dong. Dengan gendengnya Sophie cerita jika dia punya seorang teman bernama Diana yang ingin Martin tetap matiin lampunya dan gak boleh panik. Gimana gak panik kalau kayak begini, lur? Rebecca akhirnya menceritakan ke Brad jika dulu ibunya seorang pasien RSJ. Lalu tak lama kemudian Martin sudah sampai di sana. Dia menceritakan bagaimana kondisi ibunya yang semakin memburuk dan sosok Diana yang sangat mengerikan. Biar Martin lebih tenang, Rebecca minta Brad pergi beli bahan masakan sebentar dan membiarkan mereka berdua terlebih dahulu. Rebecca pun menceritakan apa yang sudah dia baca dari berkas-berkas ibunya. Ternyata ayahnya Martin, aka Paul, sudah meneliti tentang masa lalu Sophie dan Diana. Dulu saat Diana berumur 13 tahun, dia dikunci ayahnya di ruang bawah tanah, lalu ayahnya ditemukan bunuh diri. Miris banget sumpah. Sejak saat itu Diana mengalami trauma dan kelainan kulit. Rumor yang beredar mengatakan jika Diana bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Lalu saat Diana dimasukkan ke RSJ, dia bertemu Sophie dan ada kemungkinan Diana mempengaruhi pikiran Sophie agar mau berteman dengannya. Ingat kan, lur, dulu dokter RSJ ngelakuin eksperimen karena kondisi kulit Diana semakin memburuk. Tapi terjadi sebuah kesalahan sampai tubuh Diana terbakar habis dan akhirnya tewas. Satu-satunya yang masih menjadi misteri adalah bagaimana caranya Diana bisa mengganggu bahkan menyentuh mereka berdua, padahal dia sudah mati. Rebecca yakin jika mereka bisa mengobati ibunya dan menguatkan pikirannya lagi, mungkin hubungannya dengan Diana bisa terputus. Tapi Martin gak yakin hal itu bisa dilakukan, karena dulu ayahnya Paul juga berusaha memutuskan hubungan Sophie dan Diana, tapi Diana langsung membunuhnya. Tak lama kemudian pintu apartemen diketok-ketok. Tok, 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 tok. Dikiranya Brad yang baru balik, lur, tapi tidak ada siapa-siapa. Hey. Brad?
Rebecca sadar jika ini pasti ulah Diana dan mencoba ngecek lemari apartemennya yang dalam kondisi gelap. Tapi ternyata... Setelah itu mereka bertiga mendatangi rumah Sophie. Rebecca menunjukkan foto Sophie dan Diana saat masih kecil di rumah sakit jiwa dan mengatakan jika Diana sudah meninggal dari dulu. Sophie pun gak mau mendengarkan dan gak percaya perkataan Rebecca karena menurut Sophie temannya Diana masih hidup. Meskipun Rebecca bilang sudah melihat catatan kematiannya, tapi Sophie masih ngeyel kalau catatan itu palsu. Sophie tetap menganggap Diana sebagai temannya, bukan hantu. Karena gak berhasil menyadarkan emaknya, Rebecca akan membawa Martin nginep di apartemennya lagi. Tapi Martin gak mau karena bagaimanapun Sophie adalah ibu mereka berdua. Karena Diana bisa menyerang dimanapun, kapanpun, saat dalam kondisi apapun, mereka memutuskan tetap tinggal di sana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semua lampu dihidupkan dan diisolasi, juga banyak lilin yang dinyalakan. Rebecca sempat melihat ruangan di sebelah kamar Martin yang gelap dan terkunci, entah apa isi di dalamnya. Malam itu Rebecca akan tidur bersama Martin, sedangkan Brad tidur di sofa lantai 1. Sebenarnya Rebecca nggak masalah jika Brad pulang, tapi Brad ingin tetap tinggal di sana untuk melindunginya. Melihat keseriusan dan kejantanan Brad, Rebecca pun akhirnya luluh dan menerima Brad sebagai kekasihnya. Cocuit. Sebelum tidur, Rebecca mampir ke kamar ibunya dan bilang kalau dia nginep di sana. Sophie pun senang mendengarnya dan berharap semua bisa kembali normal. Dengan wajah pucat ketakutan dan tubuh gemetaran, Sophie diam-diam memberikan kertas sambil memeluk anaknya. Rebecca pun akhirnya pergi tidur sambil nemenin Martin. Tapi tiba-tiba pakai acara lampu mati ya kan, dan anehnya Brad nggak ada di sofa. Ternyata Brad lagi ngecek-ngecek lampu di luar, sedangkan Rebecca langsung pergi ke basement buat betulin sekring. Lalu Martin yang baru bangun dan sadar Rebecca nggak ada, hanya bisa membawa lilin sambil nyariin kakaknya Rebecca. Aduh, Tintin. Untungnya Martin masih selamat dan nyusul Rebecca ke basement, sampai akhirnya Rebecca sadar jika ini adalah jebakannya Diana. A trap. Rebecca dan Martin dikunci di basement. Lalu saat Brad akan menyelamatkan mereka, kabur dong si Brad. Mana kejantananmu, Brad? Karena senter Rebecca sudah mau mati, dia harus mencari sumber cahaya lain di basement itu. Di satu sisi, Sophie meminta Diana untuk tidak mengganggu anak-anaknya dan mengatakan jika Diana tidak akan bisa bertahan hidup tanpa dirinya. Karena selama ini roh Diana menempel kepadanya. Lalu saat Sophie akan meminum obat antidepresi agar kesadarannya bisa pulih, Diana langsung membantingnya. Something that I should have known. Rebecca dan Martin menyalakan api di tunggu basement, sampai akhirnya Martin menemukan lampu sinar UV dan memberikannya ke Rebecca. Martin diminta meneruskan melemparkan kertas ke api dan Rebecca akan mencari tambahan cahaya yang lainnya. Sampai akhirnya Rebecca menemukan banyak tulisan di pojokan basement yang hanya bisa terlihat oleh sinar UV. Ternyata selama ini Diana tinggal di sana, tempat paling gelap di rumah itu. Jadi si Diana ini curhat di tembok gitu lur, kalau dia terjebak dalam kegelapan dan merasa Sophie telah direbut darinya oleh Paul ataupun ayahnya Rebecca. Terlihat banyak manekin dengan bagian wajah yang sudah dirusak. Sampai akhirnya, awas. Let's go! Rebecca akhirnya tahu kelemahan Diana. Meskipun sinar UV nggak mempan kepadanya, tapi seenggaknya mereka bisa melihat di mana keberadaan Diana. Mereka pun mulai mencari di mana Diana berada, dan jika terlihat akan langsung dibakar dengan cahaya senter. Ternyata Brad nggak kabur lur, tapi manggil bala bantuan polisi. Bagus, pinter. Mendengar suara mobil polisi, Rebecca langsung teriak minta tolong. Di saat yang sama, Sophie sudah sadar dari pingsannya dan langsung merusak kenop pintu kamarnya. Udah mau diselamatin ya kan, tapi Diana mancing-mancing polisi biar mereka lengah dan langsung dibunuh. Rebecca meminta Brad membawa Martin keluar dari rumah, sedangkan Rebecca akan menyelamatkan ibunya. Dicari sampai akhirnya terdengar suara Diana yang meminta Rebecca pergi dari sana, atau Diana akan menunjukkan di mana mayat ayahnya berada. Jadi ternyata ayah Rebecca selama ini nggak pergi dari rumah, melainkan sudah dibunuh oleh Diana. Lalu yang terjadi, ketika Rebecca akan dibunuh, Sophie menodongkan pistol ke Diana. Tapi karena peluru nggak bisa membunuh Diana, Sophie pun akhirnya menembakkan dirinya sendiri agar Diana ikut mati bersamanya.
Rebecca sangat terpukul dengan kematian ibunya. Banyak polisi serta ambulans yang membawa mayat Sophie. Dan di akhir film, Rebecca berjanji akan selalu bersama Martin. Begitu pula dengan Brad yang akan terus melindungi mereka berdua. Buyar, Lur, coba nengok ke belakang. Film horor dengan konsep yang cukup unik, nggak bisa kena cahaya. Ratingnya yang diberikan cukup bagus karena premis sederhananya bisa dikemas dengan menghororkan. Suara langkah kaki aja udah bikin deg-degan, Lur. Masih menjadi misteri di mana mayat ayah Rebecca berada. Bisa jadi tengkoraknya ada di dalam ruangan yang terkunci. Ya, hanya Pak D sutradara yang tahu ya kan. Tapi mohon maaf, ini Diana petugas PLN apa gimana? Canggih banget bisa matiin listrik ya kan? Ya wes, segitu dulu Lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan sinu untuk mematikan lampu kamar. Yes, untuk like subscribe di bawah ini. Hati-hati ya Lur kalau lampu mati.